Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya juga akan kembali menjelaskan atau membahas soal JLPTN 5. Setelah sebelumnya kita udah bahas soal JLPTN 5 yang ini, itu sampai nomor 6. Nomor 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 7 sampai nomor 13, karena nomor selanjutnya itu adalah cokai. Jadi kalau untuk cokai, kalau nggak ada audionya itu kan kita nggak bisa bahas soalnya gitu. Kebetulan saya nggak punya audio buat soal yang ini, jadi kita bahas sampai yang dokai aja. Oke, nah ini contoh soal yang biasanya dipakai di JLPT atau Japanese Language Proficiency Test, kayak TOEFL kalau di bahasa Inggris. Oke, kita langsung aja untuk soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, kita baca dulu instruksinya. Di sini ada instruksinya. Mondai 4. Nani-nani no bun to daitai onaji imi no bun ga arimasu. Jadi maksudnya dari yang di garis ini, di sini ada yang di garis, yang di sini itu ada bung atau kata atau kalimat yang sama dengan kalimat pada soal gitu. Jadi dari 1 sampai 4 itu nanti kita disuruh buat milih kalimat yang maknanya sama dengan pertanyaan atau dengan soal. Kita lanjut. 1, 2, 3, 4 から一番いいものを一つ選んでください. Jadi kita harus memilih dari 1, 2, 3, sama 4. Jadi instruksi soal itu sama kayak yang sebelumnya, gitu kan? Cuman bentuk soalnya aja yang sedikit berbeda. Oke, kita lanjut. Oke. 私は、7番とnomor 7. 私はデパートに勤めています. Kira-kira 勤めて、皆さんtahu nggak artinya nih? 私はデパートに勤めています. Oke, anggap kita nggak tahu artinya. Coba kita lihat dulu jawaban dari jawaban dari pertanyaan ini 1 sampai 4. Kita bisa lihat, kalau kita bisa lihat secara kasat mata aja, yang dari watashi wa sampai D itu sama. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita cut yang ini, nggak usah kita baca. Langsung kita baca yang dari sini. Ichiban, kaimono o shite imasu. Kaimono itu artinya adalah belanja. 2番目, sanpo o shite imasu. Sanpo itu artinya adalah jalan atau jalan-jalan. Kalau misalnya kayak koen ni sanpo shimasu, berjalan-jalan di taman gitu ya. 3番, shigoto o shite imasu. Shigoto itu artinya adalah bekerja. Sedangkan untuk nomor 4 itu adalah yasunde imasu. Yasunde itu artinya adalah istirahat atau tidur atau istirahat gitu ya. Atau kyuke. Break. Kalau kita lihat, yang memungkinkan itu adalah ichibang sama sambang. Kaimono. Karena di sini adalah depato atau department store. Nah, kalau kita seleksi kayak gini, berarti kan yang ini enggak ya. Nggak mungkin sampo. Katanya kurang tepat. Ya, sendiri juga nggak masuk. Jadi sini yang memungkinkan itu adalah kaimono o shite imasu sama shigoto o shite imasu. Nah, kalau untuk arti dari stomete itu sendiri adalah bekerja. Stomete itu artinya adalah bekerja. Jadi, untuk jawaban yang nomor 7 itu adalah sambang. Kalau misalnya karena kita mikirnya karena ini depato, kayaknya jawabannya benar adalah kaimono deh, kan pergi belanja gitu ya. Cuman ini kayak soal jebakan karena arti yang sebenarnya dari stomete itu adalah bekerja, kerja. Jadi untuk jawaban yang paling tepat itu adalah shigoto. Jadi watashi wa depato ni shitomete imasu itu sama artinya dengan watashi wa depato de shigoto o shite imasu. Itu untuk soal nomor 7. Next, nomor 8. Soalnya adalah yube party e ikimashita. Ini kayaknya lumayan gampang ya kalau kita baca karena dia lebih pendek daripada yang di atas.
Yube. Kira-kira minasan tahu nggak ya yube itu artinya apa? Terus karena di sini adalah kata kuncinya di sini adalah yube. Party ikimashita. Pergi ke party. Karena ini party ya. Party. Ikimashita. Pergi. Jadi pergi party. Atau pergi pesta. Nah, sama kayak yang di atas, kita bisa skip jawaban yang sama. Maksudnya itu bacaan yang sama. Jadi kita lebih mempersingkat waktu. Yang ini, kalau kita lihat secara kasat mata tadi, itu mereka sama. Jadi kita bisa coret atau nggak usah dibaca. Kita fokus pada bagian awal. Kino no hiru, kino no yoru, ototoi no hiru, ototoi no yoru. Coba kita artiin satu-satu dari nomor 1. Kino no hiru. Kino no hiru, bahasa lainnya itu adalah kalau kino no hiru itu artinya adalah kemarin siang. Kemarin siang. 2番目、昨日の夜、kemarin malam. 3番目、おとといの昼. 2 hari yang lalu pada siang hari gitu ya. Siang hari pada 2 hari yang lalu. Ototoi no yoru itu 2 hari yang lalu atau kemarin lusa malam. Karena ini kemarin lusa siang. Kalau ini kemarin lusa malam. Jadi hiru yoru, hiru itu ada siang, yoru itu adalah malam. Nah, untuk yube itu artinya adalah kemarin malam. Nah, karena kemarin malam, berarti jawaban yang paling benar adalah 2番目. Nah, untuk nomor 8, yube party e ikimashita. Kemarin malam saya pergi pesta. Itu sama dengan 2番目. Kino no yoru party e ikimashita. Kemarin malam saya pergi ke pesta. Itu untuk nomor 8. Next. Lanjut ke soal nomor selanjutnya ya. Di sini adalah bumpo sama dokai ya. Oke, kita baca instruksinya dulu. Mondai 1, 何々 atau kako no naka ni tetetet ni nani o iremasu ka? Kita isi apa ya katanya. 1, 2, 3, 4 から一番いいものを一つ選んでください. Jadi disuruh milih lagi nih dari 1 sampai 4. Kalau kita lihat contoh ya, kita baca re atau contoh. Kore, nani nani, enpitsu desu. Jawabannya di sini ini kayak ngisi partikel ya. Kalau yang partikelnya di sini adalah ni, o, wa, sama ya. Kita masukin salah satu ya. Kore ni enpitsu desu. Kira-kira masuk gak ya? Kore o enpitsu desu. Terus, kore wa enpitsu desu. Kore ya enpitsu desu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, kaito yoshi ni kaite aru mono wa 3番. Jadi, yang benar itu di sini adalah 3番. Kore wa enpitsu desu. Artinya, ini adalah pensil. Jadi kita ngisinya seperti contoh yang di atas ya, seperti Rei. 1番、弟は部屋何々掃除をしました. Nah, kira-kira partikel yang tepat untuk mengisi jawaban nomor 1 kira-kira apa ya? Coba kita masukin salah satu. Ototo wa heya ga soji o shimashita. Ototo wa heya o soji shimashita. Ototo wa heya ni soji shimashita. Ototo wa heya no soji shimashita. Kalau kita artikan dulu tanpa kita baca yang ini ya, coba kita. Ototo itu artinya adalah adik laki-laki. Adik laki-laki. Heya itu artinya kamar. Soji itu artinya adalah membersihkan atau merapikan boleh juga. Shimashita melakukan ya. Jadi kalau kita baca, adik laki-laki saya membersihkan kamar. Membersihkan kamar. Nah, untuk bahasa Jepang, di sini kan ada di sini ada namanya tukabe atau kata benda, terus di sini ada kata kerja, kakak. Nah, untuk kalau kalimat yang seperti ini, jawaban yang paling tepat untuk mengisinya adalah no. Jadi bisa digabungkan heya no soji. Atau misalnya contoh lain, toire no soji atau toire no soji. Jadi di sini adalah kata benda, terus di sini adalah kata kerjanya. Nomor 1, jawaban yang paling benar itu adalah no. Ototo wa heya no soji o shimashita.
次、2番目。昨日はうちに何々何をしましたか？昨日はうちに何々ほにゃらら、oke. 昨日はうちにほにゃらら何をしましたか? Jadi kita disuruh ngisi yang ini ya. Untuk jawabannya itu adalah ada kaeru, kaeru kara, sama me kaette. Yang me kaettari. Nah, untuk di sini coba kita artikan dulu ya. Kino itu artinya kemarin, kemarin. Kino itu artinya kemarin. Uchi itu artinya adalah rumah. Honyarara, gini sih ya. Nani wa shimashita ka? Kemarin, rumah. Apa yang kamu lakukan? Katanya. Nah, untuk jawaban di sini, itu artinya semuanya adalah pulang. Di sini, itu artinya adalah pulang semua. Cuman bentuk yang pulang yang paling benar di sini adalah yang mana gitu pertanyaannya ya. Nah, untuk di sini, berarti kan kita bikinnya itu kemarin, pas kamu pulang atau setelah pulang, kamu ngapain katanya. Karena kita butuh kata setelah, berarti nggak cuman kata pulang aja. Sedangkan untuk kairu itu artinya pulang doang, pulang aja itu. Berarti yang satu tuh udah disortir, udah dihilangkan karena nggak masuk. Terus ya kaete itu juga pulang aja artinya, nggak ada setelahnya atau nggak ada tambahan atau imbuhannya. Jadi ini juga kita skip. Sekarang kita pilihannya adalah kaetari sama kairu kara. Kaetari itu biasanya yang tari ini biasanya digunakan untuk menyebutkan beberapa hal dalam satu kalimat. Misalnya, odottari, menari, uta utattari. Misalnya ditanyakan, kamu hobinya apa? Gitu kan. Watashi wa uta utatta to odottari o suki desu gitu. Jadi tari ini adalah bumpo atau grammar atau pola yang digunakan untuk menyebutkan dua pekerjaan yang dilakukan atau dua pekerjaan yang disukai dalam satu kalimat. Nah, untuk di nomor 2 ini, jawaban yang paling benar itu adalah kaeru kara. Kaeru kara. Setelah kamu pulang, atau pas kamu pulang, atau saat kamu sudah pulang, itu kamu ngapain gitu. Kapan kamu udah nyampe rumah gitu katanya. Itu pertanyaan dari nomor 2. Jadi jawabannya adalah 2番目. Sugi. Mondai ni. Di sini ada bintang. Honyarara ni hairu mono wa dore desu ka? 1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでください. Mondai. Nah, sini ada contoh ya. Jadi sini ada 4 kekosongan, terus ada satu yang dikasih bintang atau hoshi. Terus ada ka. Honyarara, 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 honyarara ka. Panjang ya. Terus jawaban dari si B adalah Yamada-san desu. Berarti ini nanyain kepemilikan kayaknya ya. Soalnya di sini dia bilangnya adalah punyanya Yamada atau si Yamada gitu ya. Si Yamada gitu. Nah, coba kita lihat 1 sampai 4. Jadi dari 4 jawaban ini, kita masukin satu-satu ke sini. Ke yang kosong. Nanti jawaban yang akan kita tulis di answer sheet itu adalah yang di nomor bintang. Nah, coba kita baca ya. Ada kata des, ada kata wa, ada kata ano hito, sama dare. Nah, ini kalau digabungkan untuk membuat sebuah kalimat, itu bakal jadinya adalah ano hito wa, berarti ini ada sambang. Ano hito wa dare desu ka? Jadi di sini jawabannya adalah 3, 2, 4, 1. Ano hito wa dare desu ka? Jadi kayak gitu ya. Ini cara contoh ngisinya. Jadi di sini kita bisa dapat jawaban kayak yang ini, yaitu nomor 4. Karena nomor 4 lah yang terletak pada bintangnya. Oke, kita lanjut. 3番. これは去年私ほにゃららほにゃららほにゃららほにゃらら写真です. Kalau kita baca dulu baca tanpa kita gubris yang kosong-kosongnya. Kore wa ini adalah kyonen watashi, tahun lalu saya
honyara honyara honyarara shashin desu. Foto katanya ya. Sini ini tahun lalu saya foto. Nah, untuk jawaban di sini ada ga, ada de, ada tota, ada umi. Kita harus tahu dulu nih di bawah ini artinya apa aja. Ga ini partikel, de itu partikel juga, tota itu artinya adalah ambil atau take ya. Kalau foto kayak foto gitu, itu tota take bahasa Inggrisnya. Atau umi itu adalah laut. Terus umi itu adalah laut ya. Oke. Kalau di sini kita lihat, karena di sini ada watashi, berarti setelah watashi itu ada partikel. Ada partikel ya. Kalau kita kasih de itu nggak cocok. Maka kita masukin ga. Watashi ga. Apa tuh kira-kira? Watashi ga. Kita baca. Ini tahun lalu. Ini adalah tahun lalu saya watashi ga umi de. Karena kita masukin umi di sini, kita masukin umi di tempat yang terakhir, itu jadinya umi shashin. Jadi nggak masuk. Karena setelah umi, kita harus pakai no, baru kita bisa masukin shashinnya gitu ya. Umi no shashin, jadi kata benda gitu ya. Jadi kata benda jadi ya. Maka kita nggak bisa masukin yong di sini. Kita nggak bisa kasih yong di sini. Kita lihat, yong itu cocoknya masuk di sini, terus kita ambil de. Karena kalau kayak gini artinya bakalan jadi, karena umi de itu artinya, umi de artinya adalah di laut. Di laut. Kata de itu bisa jadi kata di. Imbuhan di. Di laut, totta sang. Kita baca lagi. Kore wa kyonen watashi ga umi de totta shashin desu. Jadi, ini adalah foto yang tahun lalu saya ambil di laut katanya. Karena itu, jawaban yang paling benar untuk ini bintangnya adalah nibame. Oke, mungkin ini agak sulit ya, karena kita pakai dua partikel berdekatan gitu, langsung setelah partikelnya itu sesuatu yang harusnya nggak dicocokin ke sana. Ya mungkin agak bikin bingung, saya pun butuh sedikit waktu untuk menjawab yang ini. Terus yang nomor 4, kino, honyarara, 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 honyarara. Dia cuma kasih kata kino, kemarin. Kita lihat jawaban. Yang pertama itu, kaini, itu artinya pergi membeli. Karena dia pakai kata ni, di sini kita artikan dia adalah pergi membeli. Nibangme. Nihongo no bahasa Jepang. Ikimashita. Pergi. Jisho itu artinya adalah kamus. Nah, kita bisa gabungkan dulu. Ini kan ada 4 buah nih. Kita gabungkan dua jawaban ya. Oke. Kino, Nihongo no jisho o kai ni ikimashita. Oke, saya udah kasih jawabannya ya. Nah, di sini karena kita lihat kai ni pergi membeli. Karena di sini ada kata ni ya. Sebenarnya kan kai ni itu pergi artinya. Maksudnya itu dia nggak kata kamus, jadi udah ada imbuhannya. Jadi ini sama ini tuh digabungin, 1 sama 3 digabung, kai ni ikimashita. Jadi dia artinya pergi membeli. Perginya dari sini, membelinya di sini. Ya, di tempat pergi. Oke. 2番目、日本語の辞書を、karena di sini ada kata o, berarti setelah kata o itu harus ada kata kerja. 日本語の辞書を買いに行きました。Jadi di sini, kino, Nihon, 日本語の辞書を買いに行きました。
Nihongo no jisho o kai ni ikimashita. Ini bintangnya adalah ichiban. Oke, kita lanjut. Mondai 3. 5番から9番に何を入れますか? Jadi di sini kita bisa lihat dari soal, itu ada nomor. Nah, nomor itu kita disuruh buat ngisi dari jawaban yang ini ya. Kita ambil salah satu-satu per nomornya buat jawaban yang di atas. Ini kayaknya kalau di TOEFL juga ada yang kayak gini nih. Kalau di bahasa Jepang ini namanya adalah dokai. Kita lanjut. Mondai 3、5番から9番に何を入れますか? 1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでください。Kita baca di atasnya ya. ジョンさんとヤンさんは明日自己紹介をします。二人は自己紹介の文章を書きました。Jadi ada John sama Yan. Ada John sama Yan. Ashita itu artinya adalah besok. Jiko shoukai itu artinya perkenalan diri. Oh, shimasu. Jadi mereka besok akan melakukan perkenalan diri katanya. Futari, mereka berdua. Jiko shoukai no perkenalan diri. Bunsho atau kalimat atau kata-katanya itu ditulis gitu. Kayaknya disuruh compare. Kita lanjut ke nomor 1 dulu. Ini punyanya si John Sang dulu ya. Yang satu punya John Sang. Jawabannya itu dari 5 sampai nomor 7. Yang ini berarti ya. Ini punya John Sang. Oke, kita baca. Hajimemashite. John Smith desu. Amerika kara. Jawabannya. Ikimasu. Ikimashita. Kimasu. Kimashita. Nah, karena dia memperkenalkan diri, berarti kan dia mengatakan sesuatu yang terjadi dari bentuk lampau. Maka kita fokus pada yang ada shita atau yang bentukannya itu bentukan terlampau. Kita hapuskan ini. Kita baca lagi. Karena dia bilang Amerika kara, berarti dia dari Amerika. Berarti kalau dari, berarti nggak mungkin yang iki ya. Nggak mungkin iki. Nah, iki itu artinya pergi. Jadi jawabannya nomor 4 itu adalah Yong. Kimashita. Amerika kara kimashita. Saya berasal dari Amerika katanya. Sugi. Watashi wa eiga ga suki desu. Saya suka nonton film. Amerika no eiga wa yoku shiteimasu. Film Amerika tuh dia tahu banget katanya. Rokubang. Ini langsung rokubang ya. Itu berarti kita disuruh buat nambahin kayak conjunction di bahasa Inggris itu atau kalimat sambung, kata sambung. Kita coba lihat. Dewa, dakara, demo, sama sore kara. Kalau kita lihat belakangnya, Nihon no eiga wa amari shirimasen katanya. Berarti ini bertentangan sama yang dia sebutkan sebelumnya, yaitu Amerika no eiga wa yoku shiteimasu. Nah, Nihonnya rara, Nihon no eiga wa amari shirimasen katanya kan. Berarti kita cari kalimat sambung yang mengatakan tapi karena dia bertentangan dari kalimat yang sebelumnya gitu ya. Kalau kita lihat dewa itu artinya adalah kayak baiklah gitu ya. Baiklah gitu. Berarti dewa nggak masuk. Dakara itu artinya adalah makanya gitu. Makanya nggak masuk. Demo itu artinya adalah tapi. Sore kara itu artinya sama kayak dakara. Selanjutnya gitu ya. Jadi untuk nomor 6 itu jawabannya adalah demo. Kita baca lagi. Amerika no eiga wa yoku shiteimasu. Demo, Nihon no eiga wa amari shirimasen. Jadi ini bertentangan, makanya dia pakai kata demo. Segi. Nihon de wa Nihon no eiga o takusan honyarara. Kita baca. Mimashita. Mitai desu. Miteimashita. Miru kara desu. Nah, kalau di sini dia bilang karena dia nggak tahu tentang film Jepang, nggak terlalu tahu katanya kan. Nihon dewa, Nihon no eiga wa takusan. Di Jepang, Nihon no eiga o takusan. Nah, kira-kira karena dia nggak tahu, berarti dia pengen nonton kan ya, ketika dia berada di Jepang katanya kan. Atau karena dia melakukan jiko shokai di Jepang gitu ya.
berarti kita cari kata-kata yang artinya adalah ingin, yang ada kata inginnya. Mimashita berarti nggak masuk. Kata ingin itu bahasa Jepangnya adalah tai. Yang ada kata kerja terus tambah tai. Mitai desu. Ini ya. Kita cek dulu, kita lihat semuanya. Mite imashita. Berarti bukan. Miru kara desu. Ini juga enggak ya. Berarti jawaban yang benar itu adalah 2番目. Kita baca lagi. Nihon dewa Nihon no eiga o takusan mitai desu. Jadi di Jepang, dia pengen lihat banyak film Jepang karena dia nggak tahu gitu. Dia pengen tahu juga kayak film Amerika gitu. Terus dia bilang, dozo yoroshiku onegai shimasu. Salam kenal semuanya, mohon bantuannya dari sekarang ya. Itu artinya. Sugi wa Yan-san no jiko shoukai. Ini adalah perkenalan diri dari Yan-san. Minasan, konnichiwa. Yan desu. Watashi wa Nihongo gakko de mainichi benkyou shite imasu. Jadi setiap hari dia belajar di sekolah bahasa Jepang gitu katanya. Ima wa gakko no chikaku ni ane to sunde-imasu. Jadi dia tinggal dengan kakak perempuannya di dekat sekolah katanya. Ane ga iru kara honyarara. Nah, ane ga iru kara karena ada kakaknya. Coba kita baca artinya. Jawabannya ya. Sabishiku arimasen. Sabishiku arimasen deshita. Sabishiku arimasen ka. Sabishiku arimasen deshita ka. Nah, karena ini kalimatnya terakhir, berarti kita pakai yang yang seng sama shita. Karena kalau ka berarti ada sambungan kalimatnya gitu ya. Ini sama ini nggak dimasukin, salah ya. Bukan sama, maksudnya itu nggak cocok. Sabishiku arimasen sama sabishiku arimasen deshita. Karena dia sedang menjelaskan situasinya saat ini, bukan situasi lampau, berarti kita bisa pakai yang sabishiku arimasen. Ane ga iru kara sabishiku arimasen. Jadi karena ada kakaknya, dia jadi nggak kesepian katanya gitu. Terus, watashi wa Nihon de takusan tomodachi ga hoshii desu. Di Jepang dia pengen punya banyak teman katanya. Minasan honyarara. Minasan honyarara. Ini agak panjang ya. 1. 学校に毎日行けませんか? 学校で友達と遊びました。3番、うちに遊びに来てください。4番、うちで姉と遊びたいです。Katanya. Nah, kalau kita lihat kalimat yang sebelumnya, watashi wa Nihon de takusan tomodachi ga hoshii desu. Dia pengen banget punya teman yang banyak di Jepang. Berarti, kita lihat, untuk yang nomor 9, itu artinya adalah Gakko ni mainichi ikimasen deshita. Ini tidak pergi sekolah setiap hari katanya. Sugi wa gakko de tomodachi to asobimashita. Bermain dengan teman di sekolah. Bahasa jelek banget ya, maafkan. Terus yang sangbang, uchi ni asobi ni kite kudasai. Ayo pergi ke rumah saya untuk bermain katanya. Yang bang, uchi de ane to asobitai desu. Di rumah saya ingin bermain dengan kakak saya katanya. Nah, karena si Yan ini bilang itu dia ingin punya teman yang banyak di Jepang, berarti yang paling benar dari jawaban di sini adalah nomor 3. Uchi ni asobi ni kite kudasai. Jadi datanglah ke rumahnya, jadi dia bisa punya banyak teman katanya gitu. Oke, kita lanjut. Cubang. Kita baca dulu instruksinya. Mondai 4. Sugi no bun wo yonde shitsumon ni kotaete kudasai. Kotae wa 1, 2, 3, 4から一番いいものを一つ選んでください. Katanya ya. Jadi sugi no bun o yonde shitsumon ni kotaete kudasai. Jadi kita baca yang ini dulu. Baru kita jawab yang ini. Oke, kita baca dulu. Sensei ga
アンナさんに手紙を書きました。OK。アンナさん。OK。アンナさん。今週は仕事がたくさんあります。土曜日と日曜日も忙しいです。来週の月曜日に来てください。Ini kayak pemberitahuan untuk si Anna. Kalau si sensei ini coba kita artikan ya yang ini. Anna さん、今週は仕事がたくさんあります。Minggu ini, konshu itu dari minggu ini, pekerjaan saya banyak gitu ya. Saya sibuk gitu ya, karena pekerjaannya banyak gitu ya. Shigoto ga takusan arimasu. Toyobi to nichiyobi mo isogashii desu. Hari Sabtu dan hari Minggu juga sibuk katanya. Isogashi itu artinya sibuk. Terus, raishu no getsuyobi ni kite kudasai. Jadi kayaknya sensei nyuruh Anna-san ini datang. Tapi karena senseinya itu banyak kerjaan, dibilang, Raishu no getsuyobi ni kite kudasai. Jadi minggu depan hari Senin tolong datang katanya. Hari Senin minggu depan tolong datang katanya. Nah, pertanyaannya, sensei wa itsu jikan ga arimasu ka katanya. Si sensei itu punya waktunya kapan katanya buat si Anna-san ini. Ichiban konshu. Konshu wa isogashi wa machigateru. 2番 doyobi. Doyobi to nichiyobi wa isogashi. 4番 getsuyobi. Ini adalah jawabannya nomor 4. Kita bisa baca, terus kita temukan jawabannya dari sini. Karena dia masih punya furigana, jadi minasan insya Allah masih bisa bacanya gitu untuk N5. Sugi, mondai go. Mondai go. Sugi no bun o yonde shitsumon ni kotaete kudasai. Ini sama kayak yang di atas ya. Kotae wa 1, 2, 3, 4から一番いいものを一つ選んでください。katanya. ヤンさんのうちは街の中の便利なところにあります。karena ini bacanya agak panjang, kita baca dulu soalnya ya. 次の中で、ヤンさんのうちから一番近い店はどれですか? Ini dia nanya, dari rumah Yan, itu yang paling dekat, mise yang paling dekat itu yang mana katanya. Hai. 隣にパン屋さんがあります。前は花屋です。Jadi, di sebelahnya ada toko kue, di depannya itu ada toko bunga katanya. Hanaya no tonari wa sakanaya desu. Di sebelah toko bunga itu ada toko ikan. Chikaku ni kusuri ya to nikuya mo arimasu. Di dekat situ juga ada drugstore sama toko daging katanya. Yubin kyoku to byoin mo arimasu. Kantor pos sama rumah sakit juga ada katanya. Kyou no yugata, Yan-san no tomodachi ga asobi ni kimasu. Yan-san wa toriniku no ryori to sakana no ryori o sukurimasu. 冷蔵庫の中に鶏肉と魚がありません。だから、ヤンさんはこれから買い物に出かけます。Jadi, dia pengen masak masakan itu ayam sama ikan katanya, tapi di kulkasnya nggak ada, jadi dia mau pergi beli katanya kan. Sore kara yubin kyoku e itte kitte o kakaimasu. Jadi sekalian dia mau pergi ke kantor pos buat beli bukan postcard, apa itu namanya, perangko. Kita itu perangko. Okay. Nah, dari pertanyaan ini, pertanyaan itu adalah, Sugi no naka de, Yan-san no uchi kara ichiban chikai mise wa dore desu ka? Katanya kan. Nah, kalau kita lihat di sini, anggap ini rumahnya si Yan. Di sebelahnya itu ada toko kue, depannya itu ada toko bunga. Di sebelah toko bunga itu ada toko sakana.
atau toko ikan. Di dekatnya ada drugstore sama toko daging. Terus juga ada Yubinkyoku sama Byoin katanya kan. Ini rumahnya si Yan. Kita lihat Nikuya. Kalau nggak sih kamu nggak bisa tahu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita lihat. Nikuya itu nomor Go berarti di sini ya. Ini berarti Pangya ichiban chikai no kusuri. Kusuri ga 4 ka. Kusuri sama sakana. Berarti yang paling chikai itu adalah Pangya 2. 一番近いのはパン屋です。ヤンさんは今日どこへ行きますか? Hari ini dia pergi kemana katanya kan? Di sini karena di Rezoko nggak ada, dia pergi ke Toriniku. To sakana no omise. Berarti dia akan pergi ke Nikuya sama sakana ya. Terus sekalian pergi ke Yubinkyoku katanya. Yubinkyoku. Oke. Berarti itu nomor 1 ya. Niku, sakana, sama Yubinkyoku. Nah, ini untuk jawaban 11 sama 12. Oke. 問題6。次の文を読んでください。読んで、電車の時間とバスの時間を見て、質問に答えてください。答えは1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでください. Katanya kan. Jadi di sini ada jadwal bus sama jadwal kereta. Kita fokus ke pertanyaannya dulu ya. Densha wa dore ni norimasu ka? Jadi kita menentukan keberangkatan dengan keretanya itu dari bunsho yang ini ya, dari paragraf yang ini. Ashita Ichigoyama e ikimasu. Tokyo iki kara Nakagawa eki made. Berarti Tokyo ke Nakagawa. Oke, Kiki made dia naik densha atau kereta ya. Nakagawa kara Ichigoyama made basu. Berarti dari Nakagawa ke Ichigoyama pakai bus. Ichigoyama ni 11時頃着きたいです. Jadi dia pengen nyampe jam 11. Jadi dia nyampe di sini itu jam 11. Jam 11 ya. O'clock. そして電車は安い方がいいです. Dia pengen yang murah katanya ya. Yang ini dia pengen yang murah. Keretanya yang murah. Oke, mari kita lihat. Kita lihat yang Tokyo ke Nakagawa dulu. Karena dia pengen nyampe-nya. Oke, Fuji 3000, Sakura 5000. Berarti kita pilih yang Fuji, kita skip yang Sakura. Oke, Fuji, Sakura. Ini sampai di Nakagawanya itu jam 10.20, ini sampai jam 11.20. Sedangkan si yang empunya paragraf itu pengen nyampe jam 11 ya. Berarti kita skip yang ini. Dia naik yang Fuji 1. Oke. Terus basu, jikang. Dia pengen nyampe di Ichigoyama itu jam 11. Nah, ini kelewatan nih. Ini kelewatan. Yang ini ya, yang pertama. 800. Oke. Berarti, densha. Oh ya, dia cuma nanya densha ternyata. Oke, densha dore ni norimasu ka? Jadi dia naik densha yang Fuji 1 ya. Ini, Fuji 1. Yang ini jawabannya. Fuji 1. Hai. それです。終わりました。Mungkin itu dulu untuk
pembahasan yang kali ini. Mungkin saya masih kurang banget dalam menjelaskan. Insya Allah saya akan belajar lagi supaya bisa menjelaskan lebih bagus kepada Minasang. Semoga Minasang dan bisa lulus JLPT sesuai yang Minasang harapkan. Saya juga masih berjuang untuk lulus di JLPT. Semoga kita bisa sama-sama lulus. Amin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya berikan ini, walaupun kayaknya nggak terlalu berguna, uh, bisa minasang jadikan sebagai pedoman atau contoh untuk menjawab jawaban JLPT yang lain. Next, saya akan coba bahas juga JLPT, contoh soal JLPT yang lain, insya Allah. Oke, sampai itu dulu. これからも皆さん頑張ってください。私も頑張るから。はい。それだったら以上です。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.